Cristiano Ronaldo kirim bantuan untuk korban gempa Turki dan Suriah. Ronaldo kabarnya mengirimkan bantuan untuk korban gempa Turki dan juga Suriah. CR7 memberikan beragam bantuan kebutuhan bagi para korban. Dilansir dari Daily Mail, Ronaldo disebut mengirimkan bantuan ke daerah terdampak gempa Turki dan juga Suriah yang meluluhlantakkan dua negara itu pada awal Februari yang lalu. Ronaldo disebut mengirimkan tenda dan makanan serta selimut hingga persediaan medis bagi para korban. Mantan pemain Tottenham Hotspur masih gak yakin Arsenal bisa juara Liga Inggris. Jumlah poin Arsenal terpaut cukup jauh dari rival terdekatnya yakni Manchester City. The Citizen menguntit di posisi kedua dengan perolehan 58 poin. Dengan 12 laga yang tersisa, Arsenal makin dijagokan mengangkat trofi pada musim ini. Terlebih Arsenal sedang dalam tren positif dengan 7 kemenangan dari 11 pertandingan Liga sejak kalender 2022-23 bergulir. Dan mantan pemain Spurs yakni Jamie O'Hara justru punya pendapat sendiri tentang Arsenal. Ex pemain dari Inggris tersebut pernah membela Tottenham Hotspur, menilai bahwa Meriam London masih bisa terpeleset dalam persaingan gelar juara Liga Premier Inggris. 3 laga ke depan akan tentukan musim dari Manchester City. Pep Guardiola menilai Manchester City memasuki periode krusial. City kini dinanti 3 laga di 3 kompetisi berbeda dalam rentan waktu 1 minggu. City akan memainkan 3 laga dalam sepekan sebelum jeda internasional. City akan mengawali rangkaian pertandingan tersebut dengan menghadapi Crystal Palace dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Setelahnya The Citizen akan menjamu RB Leipzig di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Mereka kemudian harus melawan Burnley di perempat final Piala FA. Dan jika salah satu dari pertandingan tersebut terbeleset, maka tentu akan mengurangi kesempatan trofi yang diraih City pada musim ini. Lolos ke Liga Champions, klub Serie A raup 200 juta euro. UEFA menerbitkan laporan keuangan terbaru untuk musim 2021-2022. 4 klub Serie A Italia yang berpartisipasi di Liga Champions mendapatkan lebih dari 200 juta euro. Juventus mendapatkan penghasilan tertinggi dari klub Italia di Liga Champions musim yang lalu dengan menghasilkan sedikit lebih dari 77 juta euro. Inter Milan berada di posisi kedua dengan mengantongi 62,6 juta euro. Sementara AC Milan hanya mendapatkan 45 juta euro setelah finish di posisi yang keempat. Dan terakhir Atalanta mendapatkan sekitar 33 juta euro. Graham Potter andalkan pengalaman Raheem Sterling di ajang Liga Champions. Graham Potter yakin pengalaman Raheem Sterling di Liga Champions bisa menjadi perbedaan bagi Chelsea ketika mereka menghadapi Borussia Dortmund di leg kedua babak 16 besar. Graham Potter percaya pemain berusia 28 tahun tersebut akan menjadi faktor kunci untuk pertandingan leg kedua nanti ketika berhadapan dengan Borussia Dortmund di hadapan pendukungnya sendiri. Moises Caicedo perpanjang kontrak di Brighton hingga tahun 2027. Resmi Moises Caicedo telah menandatangani kontrak yang baru dengan Brighton hingga tahun 2027. Penandatanganan ini hanya sebulan setelah sang gelandang asal Ekuador tersebut memohon untuk meninggalkan klub dan pindah ke Arsenal pada bulan Januari kemarin. Barcelona resmi perbarui kontrak dari Sergio Roberto. Barcelona mengkonfirmasi perpanjangan kontrak untuk Sergio Roberto yang berlaku hingga musim bonus 2024. Masa bakti sang pemain timnas Spanyol itu tadinya akan habis pada musim bonus 2023 ini, dan kini sang pemain resmi diperpanjang kontraknya selama 1 tahun, plus ia dipagari klausul rilis mencapai 400 juta euro. Jumpa AS Roma, pilar Real Sociedad siap mentas kembali. Salah satu pilar Real Sociedad, David Silva, siap mentas kembali dalam ajang Europa League melawan AS Roma pada Jumat mendatang. Sosok asal Spanyol itu sempat mengalami masalah cedera yang lumayan pelik sejak pergantian tahun ini. Sosok yang malang melintang membela Manchester City tersebut siap melakukan perjalanan ke Italia guna bersuara dengan AS Roma di babak 16 besar Liga Eropa. Sebelumnya, pemain berusia 37 tahun tersebut sempat mengalami masalah pada betisnya sejak awal 2023. Barcelona atasi Valencia. Barcelona membekuk Valencia dengan skor tipis 1-0 dalam laga pekan ke-24 Liga Spanyol.
Gol tunggal dari Rafinha di menit ke-15 menjadi satu-satunya pembeda dalam pertandingan sengit tersebut. Kemenangan ini membuat Barcelona mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara dengan koleksi 62 poin dari total 24 pertandingan. Sedangkan dari lanjutan Liga Premier Inggris, Liverpool membantai Manchester United 7-0. Liverpool tanpa ampun menghancurkan Manchester United di laga pekan ke-26. 3 pemain Liverpool berhasil mencetakkan brace. Mereka adalah Mo Salah, Cody Gakpo, dan juga Darwin Núñez. Dan 1 gol lagi disumbangkan oleh Roberto Firmino. Dengan hasil ini kini Liverpool naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 42 angka dari total 25 laga. Sementara Manchester United tetap di peringkat ketiga dengan koleksi 49 poin. Sedangkan lanjutan dari Liga Italia, Man City menangkan AS Roma. AS Roma meraih poin penuh saat menjamu Juventus di laga lanjutan Liga Italia. AS Roma menang dengan skor tipis 1-0 berkat gol dari Gianluca Mancini. Berkat kemenangan ini, AS Roma kini mengumpulkan 47 poin di peringkat 4 klasemen Liga Italia. Sementara Juventus ada di posisi ke-8 dengan koleksi 35 poin. Sedangkan dari tanah Spanyol, Real Betis berhasil tahan imbang Real Madrid. Tak ada pemenang dalam pertandingan antara Real Betis melawan Real Madrid. Kedua tim bermain imbang tanpa gol. Tambahan 1 poin membuat Real Madrid gagal menepiskan jarak dengan Barcelona di klasemen sementara. Los Blancos masih di urutan kedua dengan koleksi 53 poin dan tertinggal 9 angka dari Los Chulos yang berada di puncak klasemen. Dibantai Liverpool 7-0, Erik ten Hag kecam pemain Manchester United. United datang ke Anfield Stadium dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka baru saja menjuarai Carabao Cup 2022-2023. Akan tetapi di hadapan Liverpool, Manchester United kehilangan kendali. Erik ten Hag tidak habis pikir dengan aksi yang ditampilkan anak asuhnya. Dia merasa United berada dalam performa yang sangat buruk. Bahkan manajer asal Belanda itu menyebut pasukannya tidak profesional. Erik ten Hag menyebut anak asuhnya tampil mengecewakan karena tidak mengikuti rencana yang telah disusun. Dan kekalahan United dari Liverpool terasa sangat menyakitkan, apalagi mereka kalah dari rival terberatnya. Anfield angker bagi Manchester United. Manchester United babak belur usai kalah 0-7 di Anfield Stadium. Manchester United memang belakangan susah menang di kandang Liverpool. Hasil ini memperpanjang laju buruk Manchester United di kandangnya Liverpool. Setan Merah tidak pernah menang dalam 8 laga lawatan terakhir ke markas Liverpool tersebut. Diketahui Manchester United terakhir kali menang di Anfield Stadium adalah pada Januari 2016 yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Dan dalam 7 lawatan terakhir ke Anfield Stadium, Manchester United hanya bisa mencetakkan 1 gol saja. Tsunami gol lawan Manchester United, trio Liverpool pecahkan rekor 1 abad. Liverpool memainkan trio serangan yakni Cody Gakpo, Darwin Núñez, dan juga Mo Salah. Dan trio lini serang Liverpool masing-masing menyerangkan 2 gol ke gawang milik Manchester United. Pertandingan di Anfield Stadium tersebut menorehkan rekor yang baru. Squawka mencatat skor 7-0 tersebut menjadi kemenangan terbesar yang dibukukan salah satu tim dalam satu laga Norwich Derby sepanjang sejarah yang pernah dialami. Brace yang diciptakan oleh Gakpo, Núñez, dan Salah ikut menorehkan rekor untuk pertama kalinya sejak tahun 1908. 3 pemain Liverpool bisa mencetakkan 2 gol dalam satu pertandingan menghadapi Manchester United. Mo Salah pecahkan rekor gol Liverpool saat menghadapi Manchester United. Kemenangan Liverpool 7 gol tanpa balas melawan Manchester United turut menghadirkan catatan istimewa untuk Mo Salah. Striker asal Mesir itu kini telah sah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa milik Liverpool. Sebelumnya rekor itu dipegang oleh Robbie Fowler yang bermain untuk Liverpool yang berhasil mencetakkan 128 gol. Dan Mo Salah sudah berhasil melampauinya pada musim ke-6 dirinya berseragam Liverpool. Kini Mo Salah total telah mengoleksi 129 gol untuk Liverpool. Manchester United dibantai 0-7. Sahabat Ronaldo sebut Manchester United kena karma. Sahabat Cristiano Ronaldo yakni Piers Morgan menyebut bahwa Manchester United kena karma usai dibantai Liverpool 7 gol tanpa balas.
Lewat Twitter pribadinya, jurnalis kawakan asal Inggris tersebut membuat sejumlah cuitan untuk mengejek Manchester United. Lucu, ini karma, demi bunyi cuitan Morgan sambil mengunggah foto dirinya bersama Cristiano Ronaldo. Hasil ini banyak dibicarakan sebagai karma dari Erik ten Hag yang telah membuang Cristiano Ronaldo. Skor 7-0 di mana terdapat angka 7, seperti mengisyaratkan bahwa ten Hag salah membuang Ronaldo. Moise Kean baru masuk 40 detik langsung dapatkan kartu merah. Moise Kean bermain tak sampai 1 menit saat Juventus kalah dari AS Roma. Belum lama masuk sebagai pemain pengganti, Moise Kean kemudian mendapatkan kartu merah. Penyerang internasional Italia itu diusir wasit karena menendang bek Roma yakni Gianluca Mancini. Kean melakukan kesalahan, dia menempatkan tim dalam bahaya. Dia kemudian meminta maaf, ujar Allegri seperti yang dilansir dari Football Italia. Dalam posisi tertinggal masih Milan, Allegri mencoba menambah daya kejar Juventus dengan memasukkan Moise Kean pada menit ke-89 dan menarik keluar Juan Cuadrado. Namun keputusan itu sayangnya berujung petaka. Fulham siap datangkan Oliver Giroud. Dilansir dari Football Insider, Fulham terus memantau perkembangan situasi dari Oliver Giroud di AC Milan saat ini, yang dimana ia belum memperpanjang kontraknya di sana. Klub asal London Barat itu dikabarkan berminat untuk bisa memboyong Oliver Giroud jika sang pemain gagal menjalin kesepakatan baru dengan kubu Rossoneri. Inter Milan segera datangkan pengganti dari Milan Skriniar. Inter Milan sudah mengantongi satu nama pengganti dari Milan Skriniar yang bakal bergabung dengan PSG pada musim panas nanti. Bek tersebut adalah bek buangan Barcelona Samuel Umtiti. Dilansir dari VHS, disebutkan bahwa Inter Milan tertarik untuk mengontrak bek asal Barcelona tersebut, di mana Samuel Umtiti untuk sekarang ini dipinjamkan kepada Lecce. AC Milan bakal datangkan bintang serba bisa timnas Italia. AC Milan disebut bakal mendatangkan salah satu pemain serba bisa timnas Italia yakni Nicolo Zaniolo pada bursa transfer musim panas mendatang. Melansir dari media Turki Ancaspor, dikabarkan bahwa Nicolo Zaniolo tak akan berlama-lama di Galatasaray meski sang pemain baru saja diikat kontrak pada musim dingin kemarin. AC Milan yang memang menjadi peminatnya bakal menjadi pelabuhan utama mantan penggawa Inter Milan tersebut. Sumber Ancaspor menjelaskan bahwa Nicolo Zaniolo akan menuju AC Milan di akhir musim ini, namun tidak disebutkan apakah sang pemain bakal berstatus pinjaman atau akan dibeli secara permanen oleh Rossoneri. Kalah dari Liverpool, Manchester United segera datangkan striker yang baru. Efek tak bisa mencetakkan gol ketika bertemu dengan Liverpool. Manchester United kini ingin kembali menggembosi skuad dari Ajax Amsterdam. Manchester United dilaporkan menginginkan striker Ajax yakni Mohamed Kudus jika mereka gagal mendapatkan Victor Osimhen. Bintang Ajax tersebut dilaporkan bisa ditebus dengan biaya mencapai 48 juta pound sterling. Dan kesempatan pindah ini menghidupkan kembali hubungan dengan mantan bos Erik ten Hag di Manchester United. The Manchester Evening News juga mengungkapkan bulan lalu bahwa pemain asal Ghana tersebut tertarik pada proyek yang dijalankan Erik ten Hag di Manchester United. Uji coba VAR akan diterapkan di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Indonesia Mei mendatang. Dalam turnamen FIFA itu akan diuji coba penayangan video VAR kepada penonton di stadion. Hal itu telah diputuskan dalam rapat tahunan International Football Association Board atau IFAB di London kemarin.